Dulu sekali, aku mempunyai keluarga, ayah dan ibu. Tapi itu dulu. Aku diberikan kasih sayang yang berlimpah, seperti anak normal lainnya. Namun semuanya berubah semenjak kematian sang ayah. Saat aku menginjak usia 14 tahun, ayahku meninggal, dibunuh oleh rekan kerjanya sendiri. Atas dasar apa? Aku pun tidak tahu. Tapi kata ibu, itu semua karena aku. Semenjak kejadian itu, ibu berubah, tidak pernah lagi bicara denganku. Bahkan melihatku saja, rasanya sangat jijik. Sampai akhirnya aku dibuang di jalan yang tidak pernah aku tahu di mana. Aku rindu ibu. Aku rindu masa itu. Bunuh, bunuh, bunuh. Sontak aku terkejut, mengusap pipiku yang basah, meletakkan boneka yang kupeluk, kemudian berjalan keluar. Suara itu berasal dari ujung lorong. Siapa di sana? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Yang kulihat hanya gelap. Kemudian perlahan membentuk siluet seseorang. Dia tampak sangat kurus, dengan tubuh tingginya yang tidak normal. Rambutnya tampak seperti seseorang yang melakukan kemoterapi. Tampak menjadi rontok. Aku bisa mencium dari sini aroma yang tidak sedap. Bau amis bercampur busuk yang sangat menyengat. Siapa di sana? Ucapku dengan ragu. Suaraku menggema cukup nyaring. Tapi kenapa tempat ini sangat gelap? Hanya ada sedikit cahaya di tempat makhluk itu berdiri. Mereka menganggapmu sebagai sampah. Apa kau tidak merasa kesal? Apa kau tidak merasa marah? Emosi? Balas dendam? Suaranya terdengar berat dan sangat menyeramkan. Kemudian diikuti kekahan tipis di akhir kalimatnya. Apa maksud semua perkataan itu? Aku tahu kau sangat marah sekarang. Kenapa tidak berikan saja mereka pelajaran? Maksudmu? Aku gelap mata. Seakan semuanya hanya terfokus pada makhluk di ujung sana. Seperti dihipnotis untuk mengikuti nafsunya. Semua perkataannya memang benar. Aku dendam, marah, kesal. Sudah cukup mereka menginjak-injak diriku. Aku juga harus membalas semua perbuatan mereka. Bunuh, bunuh, bunuh. Suara itu melengking, membuatku menutup rapat-rapat telingaku. Kemudian memelan dan lenyap di telan kegelapan. Dek, aku terbangun dengan keadaan mata membengkak. Ruangan gelap dengan cahaya temaram dari luar, memeriksa keadaan jantungku yang sepertinya akan segera keluar. Keringat membasahi pakaian dan bantal yang aku gunakan. Mimpi apa yang barusan aku alami? Kenapa sangat menyeramkan? Nafasku terengah, seakan baru saja menyelesaikan lari maraton. Sungguh sangat menyeramkan. Aku mengusap pelipisku yang sudah dibanjiri oleh keringat. Kemudian mengambil segelas air yang kuletakkan di meja samping tempat tidurku. Rasanya sangat haus. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Tapi aku tidak bisa lagi untuk tidur. Rasanya terlalu menakutkan setelah mengalami mimpi buruk itu. Aku kembali memikirkan apa yang dikatakan oleh makhluk tinggi tadi. Seakan tersihir, rasanya aku ingin membalas dendamku. Walaupun keberanianku tidak ada sedikit pun. Di sekolah makhluk tinggi mengerikan itu terus menghantui pikiranku dengan kalimat yang terus dia gumamkan. Bunuh, bunuh dan bunuh. Jika terus begini, aku tidak akan bisa fokus belajar. Mana sebentar lagi ujian.
dan masalah kepalaku ini yang tidak bisa menyingkirkan hal-hal tidak penting. Kenapa makhluk itu terus mengganggu pikiranku? Sepulangnya dari sekolah, aku merasakannya teramat jelas. Berhembus sebagai angin yang tertiup. Seketika bulu kuduku merinding. Dingin. Anginnya menusuk tubuh. Belum pernah aku merasakan angin malam sedingin ini. Aku berbalik, kemudian mendapati wanita parubaya yang cantik. Senyumnya sangat manis, rambutnya tergerai panjang, dengan kulit halus dan lembut seperti madu. "Ikuti aku," ucapnya seraya tersenyum, menggandeng tanganku di tengah kegelapan, di tengah tempat seperti dunia asing. Untuk sesaat, semuanya tampak gelap. Tidak terlihat ada cahaya di luar sana. Kemudian cahaya menyilaukan, datang entah dari mana, menembus kelopak mataku tanpa izin. Cahaya putih itu terlalu silau untuk aku lihat. Susah rasanya untuk membuka mata dan menyesuaikan cahaya yang masuk berlebihan. Aku mengedipkan mataku beberapa kali, menyesuaikan cahaya di ujung sana. Tanganku ikut serta menghalau cahaya itu. Terlalu silau untukku bisa melihat apa atau siapa yang berada di balik cahaya itu. Rasanya aku belum sadar sepenuhnya untuk memahami apa yang terjadi padaku. Seingatku, aku dituntun jalan untuk keluar dari gedung sekolahku oleh perempuan cantik yang sekarang aku tidak tahu dia di mana. Setelah itu aku tidak tahu apa-apa lagi. Aku merasakan seolah-olah mataku diusap oleh tangan kasar yang dingin, ingin melawan atau sekedar bergerak. Sungguh aku tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah itu yang kulihat bukan lagi cahaya putih yang menyilaukan. Aku hanya bisa menatap ke depan. Dengan rasa sakit di sekujur tubuhku, tubuhku menjadi kaku, seolah dipeluk erat oleh makhluk yang tidak bisa kulihat. Kakiku dirantai oleh tangan-tangan yang tidak tahu milik siapa, dan badanku terasa dingin sekali. "Tolong, siapapun, tolong aku!" Batinku berteriak keras dalam hati. Bibir ini membisu seolah dijahit. Aku bisa lihat mereka ingin menolongku, tapi menolongku rasanya mustahil. Aku bisa mendengar ucapan mereka. "Badannya seberat batu, gerak dikit saja tidak bisa. Telepon polisi saja cepat." Mataku kembali mengeluarkan bulir hangat. Pori-poriku mengeluarkan keringat dingin yang membasahi seluruh tubuhku. Pikiranku sudah tidak karuan. Bagaimana jika aku tidak bisa diselamatkan? Maka tamatlah riwayatku. Ada tangan yang rasanya bergerak naik, kemudian mencengkram erat leherku. Kukunya seolah menancap di dagingku, bersatu dengan itu. Tak ingin melepaskan sedikit saja. Trak! Entah sudah beberapa kali aku merasakan ini. Sakit, sangat sakit. Bisakah kau biarkan saja aku mati tanpa siksaan menyakitkan ini? Untuk kedua kalinya, leherku dipatahkan lagi dan lagi, dan seketika aku mengalami mati rasa di seluruh tubuhku, kehilangan semua gerakan tubuh akibat itu. Aku bisa melihat makhluk itu tersenyum di atas kepalaku. Bukan, mungkin lebih mirip seringai mengerikan, seolah senang apa yang telah dia lakukan. Aku bisa mendengar suara orang-orang yang merintih melihatku, seolah merasakan juga apa yang kurasakan. Dan rasa takut yang tidak terbendung terlihat sangat jelas. Makhluk itu berdiri di antara kerumunan, menatap lekat ke arahku, dengan tubuh hitam, tinggi, seolah asap yang diberi mata dan mulut. Menyeringai jelas di ujung mataku. Ya, aku seakan-akan disetir agar bunuh diri. Entah apa yang ada di pikiranku. Untungnya ada yang menolongku.
Hampir saja tubuhku menghantam beton di bawah sana. Atau mungkin lebih buruk, jika saja tidak ada tangan-tangan orang di sekitarku yang sedari tadi melihat. Dengan sigap menggenggam kuat tanganku, menarikku perlahan menjauh dari pinggir jembatan. Aku terbujur kaku sekarang di atas tempat tidur. Ruangan putih dengan bau obat-obatan khas rumah sakit. Tirai abu-abu di hadapanku tertutup dengan rapat. Yang kupikirkan sekarang, apakah aku sanggup untuk bertahan hidup? Sedangkan membayar rumah sakit saja, aku tidak bisa. Suara ketukan itu memenuhi ruangan. Selamat siang, Alana. Maaf, saya harus memberikan kabar buruk. Saya harap kamu tetap tegar dengan apa yang terjadi. Saya yakin kamu akan kuat, ucapnya. Dia tampak ragu untuk mengatakan kabar buruk itu. Terlihat dia menggigit bibir bawahnya dengan pupil yang bergetar. Aku hanya bisa pasrah akan hal itu. Rasanya hatiku sangat hancur. Air mata itu tidak lagi bisa aku bendung, menetes keluar dari ujung mataku. Dokter cantik itu mengulurkan tangannya, mengusap pelan pipiku yang telah basah. Kamu harus kuat, saya yakin kamu pasti bisa, ujarnya dengan senyum tulus. Aku merasa jatuh ke dalam jurang yang sangat gelap, terpuruk. Rasanya sangat sakit. Sesulit itu untuk aku berdiri sendiri, terpenjara dalam gelap. Terlalu larut dalam rasa takut, cemas, rasa yang tidak karuan, terus mengganjal, membuatku semakin frustasi. Kurasakan makhluk itu memperhatikanku dengan tatapan mengintimidasi, tajam dan jahat. Seringai itu semakin menunjukkan niatnya yang buruk terhadapku. Perlahan namun pasti, dia mendekat, bukan dengan melayang, berjalan, loncat atau apapun, tapi lebih mirip bayangan yang bergerak tanpa tuan. Dia berhenti tepat di sampingku. Rasa takut itu menyelimuti seluruh tubuhku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Melarikan diri, mustahil. Mungkin aku akan lebih dulu mati. Apa yang diinginkan makhluk ini dariku? Aku membatin. Aku ingin kau, jawabnya dengan cepat. Suaranya keras menggema di ruangan ini, berat dan sangat menyeramkan. Sama seperti makhluk terakhir yang kuhadapi. Makhluk sama yang terus-menerus menghantui diriku. Bagaimana bisa kau mendengarku? Aku membatin lagi, meyakinkan apa yang baru saja aku dengar, menatapnya dengan heran. Untuk sejenak, rasa takut itu memudar. Bahkan kau tidak takut denganku, bertanya santai tanpa rasa takut. Kini dia mengelilingi diriku, bersamaan dengan hawa dingin yang menusuk. Aku tidak tahu apa lagi yang harus kukatakan. Pikiranku melayang, entah apa yang harus kulakukan. Kau cukup hebat untuk seorang gadis biasa, bisa selamat dari kematian yang kuberikan. Walaupun pada akhirnya kau akan tetap mati. Sekarang tatapan matanya fokus terhadap diriku, sangat serius. Tatapannya mengintimidasi. Matanya merah tajam dan bulat. Maksudmu, kematian yang kau berikan? Tanyaku bingung dengan apa yang diucapkan makhluk itu. Tidak perlu dijelaskan. Kau tidak akan pernah mengerti. Buat pilihanmu sekarang. Kuberikan kesempatan untukmu. Melawan atau mati. Mana yang lebih menguntungkan dari kedua hal itu?
melawan atau mati. Aku yakin tidak akan ada yang menguntungkan untuk diriku. Terlebih penawaran ini dari makhluk yang aku tidak tahu dari mana dan dia siapa. Apa aku harus pilih saja mati? Dengan begitu, masalahku akan selesai. Tapi rasanya dia tidak akan membiarkanku mati dengan mudah. Bagus, maka kau akan jadi budakku. Tunggu, apa maksudmu? Jika aku mati, maka aku akan menjadi budakmu. Buat pilihanmu sekarang, atau tidak sama sekali. 1, 2, melawan. Aku berteriak keras tanpa sadar, menggema di ruangan kosong ini. Selamat berjuang, nikmati saja 2 bulanmu itu, dan selamat bertemu di alam baka, ujarnya. Kemudian pergi lenyap dalam gelap. Aku mengembuskan nafasku dengan pasrah. Pilihanku apakah buruk atau lebih baik? Semakin aku memikirkannya, semakin aku frustasi. Apa seharusnya aku jawab saja pertanyaannya? Lantas apa yang akan terjadi padaku jika aku tetap diam? Apakah akan lebih baik dari ini? Berada di antara 2 jalan yang tidak pasti. Yang keduanya pun seakan membawa bencana. Seakan penuh dengan bom waktu yang pasti akan meledak. Tunggu, apakah tadi aku baru berteriak? Refleks aku membengkap mulutku sendiri. Apa yang terjadi? Aku masih ingat dengan jelas. Siang tadi dokter mengatakan, aku mengalami kelumpuhan pada tangan, badan, dan kaki, dan juga organ pelvis. Dan apa yang terjadi sekarang di luar logikaku. Sungguh sangat aneh. Rasanya sangat aneh, dan tidak bisa dijelaskan secara logika. Apa yang aku alami sekarang adalah hal mustahil. Aku terus memeriksa tubuhku. Bahkan kakiku bisa digerakkan dengan leluasa, tanpa ada rasa sakit atau canggung. Seolah apa yang kualami tadi hanya ilusi yang tampak nyata. Sungguh aku tidak bisa mengerti apa yang sedang aku alami sekarang. Untuk sesaat aku berpikir, apa iya ini ulah makhluk tadi? Rasanya tidak mungkin. Tapi itu juga masuk akal sekarang jika dipikirkan lagi. Terlebih dengan semua kemungkinan yang ada. Alana, Anda tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Kenapa berteriak? Tanya seorang suster dengan tubuh kecilnya, berlari mendekati ke arahku dengan wajah yang cemas. Namun bodohnya aku, tentu saja suaraku akan terdengar sampai keluar dengan intonasi setinggi itu. Maaf sudah membuatmu cemas. Aku tidak apa-apa. Tapi ada yang membuatku merasa aneh. Ucapku dengan ragu. Tanganku menggenggam erat ujung selimut. Apa yang aneh? Suara teriakannya cukup keras. Matanya membulat. Dia terkejut. Aku tahu itu. Aku juga begitu. Tapi kenapa dia baru sadar sekarang? Suster itu menelan ludahnya dengan kasar, menatapku dengan lekat. Wah, ini sungguh aneh. Baru pertama kali saya menemukan kondisi seperti ini. Semuanya normal. Otak, saraf, bahkan tulang Anda yang patah dan bergeser. Semua berada di tempatnya masing-masing, seolah Anda tidak pernah mengalami kecelakaan. Ucap dokter itu, seraya menelusuriku dari atas hingga bawah. Aku bisa melihat wajah bingung semua orang. Aku melakukan semua pemeriksaan. Bahkan pen di leherku sudah dilepas. Semuanya baik-baik saja.
aku sehat dan normal. Aku berpikir mereka bisa menjelaskan apa yang aku alami. Ternyata sama saja. Bahkan hal logis pun tidak bisa menjelaskannya. Aku berjalan perlahan, menelusuri trotoar di pinggir kota, menendang kecil daun-daun kering kekuningan yang berguguran dari pohon yang berdiri kokoh di samping jalan. Setelah lama terperangkap dalam gelap, aku merasakan kembali teriknya matahari dengan semilir angin lembut yang membelai kulitku. Aku berusaha untuk tidak lagi memikirkan perkataan makhluk itu atau apapun yang aku alami akhir-akhir ini. Semua kejadian yang terasa ganjal. Entah aku yang terlarut dalam permainan ilusiku sendiri atau kenyataan yang tidak bisa aku pikirkan baik-baik dengan logika. Tapi kejadian kali terakhir itu membuatku berpikir, mungkin saja yang selama ini kualami murni kenyataan, bukan campur tangan ilusi di otakku. Dan 2 bulan yang dimaksud makhluk itu, apa yang akan terjadi? Apakah ini ada hubungannya dengan jawabanku tempo hari? Apa yang harus aku lawan? Ngomong-ngomong tentang makhluk itu, dia tidak lagi mendatangiku 2 hari terakhir ini. Aku bersyukur akan itu. Kuharap dia tidak lagi muncul di hadapanku. Esok aku harus memulai lagi kehidupan sekolahku. Bertemu dengan orang-orang yang membenciku. Bertemu dengan para pembuli. Aku memasukkan kedua tanganku ke saku celana. Menghembuskan nafas kasar. Memikirkannya saja sudah membuatku merasa kesal. Pagi ini kelas sudah ramai. Beredar tentang Amira yang ternyata menipu teman-temannya. Ia mengaku anak dari orang kaya. Namun itu hanya alibinya saja, agar terkenal di sekolah. Aku pun tidak begitu peduli dengan kabar itu. Entah kebenarannya bagaimana aku tidak tahu. Sampai akhirnya, aku melihat sendiri bagaimana Amira menuntut ayahnya sendiri agar bisa mencukupi segala kebutuhannya. Lelaki tua itu tampak kesal. Wajahnya sudah cukup mengatakan dia lelah, bahkan sangat lelah. Ditambah persoalan keluarga yang semakin runyam. Ekonomi mereka sudah memburuk. Bisakah dia tenang sedikit saja? Bahkan untuk makan saja sangat susah. Ditambah lagi dengan anaknya yang terus menuntut ini itu. Memang ayah pikir ini semua kesalahan siapa? Siapa yang bikin kita bangkrut? Ayah sendiri yang bikin beban keluarga. Kalau ayah tidak bodoh dan ngebunuh kolega ayah sendiri, apa kita bakalan bangkrut seperti ini? Nada bicara gadis bernama Amira itu semakin meninggi. Dagunya sedikit naik, seolah menantang lelaki parubaya di hadapannya. Bibirnya sedikit bergetar, tapi itu saja tidak membuat nyalinya menciut. Lelaki itu hanya menatap nanar lantai dingin yang dipijak olehnya, berusaha menguasai emosinya yang sekarang sudah semakin panas. Diam! Kerjaan kamu cuma bisa nyalain orang. Kamu seharusnya sadar diri. Kamu selalu nuntut ini itu. Ayah pusing. Gaya hidup kamu yang selalu maunya mewah. Gaya hidupmu yang selalunya maunya mewah dan mewah. Ujar ayahnya sembari melangkahkan kakinya untuk pergi. Bangsat, gue benci lahir dari keluarga kerta. Teriaknya dengan keras, membuat beberapa orang yang lewat terkejut dan menatap dengan kesal. Ya, nama sang ayah adalah Kerta. Malam hari ada seorang laki-laki parubaya dengan beberapa helai uban di rambutnya, berdiri dengan tatapan kosong di pinggir atap, kemudian mengempaskan tubuhnya ke bawah, menghantam aspal dengan kasar. Suaranya cukup keras, cukup untuk membuat orang-orang sadar bahwa ada kematian di depan mata mereka.
Dan ternyata itu adalah ayah Amira yang bunuh diri. Mungkin dia benar-benar sudah lelah dengan segala beban yang terus memberatkan punggungnya, berusaha mencari uang untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Sebenci-bencinya Amira pada ayahnya, ia juga seorang anak, seorang manusia yang mempunyai hati. Ia juga sayang pada ayahnya yang sudah banyak berkorban untuk keluarganya. Rasa bersalah itu menyelimuti seluruh tubuh Amira. Dia menghentikan isaknya saat segerombolan orang berdiri di sampingnya, membawa rasa bela sungkawa. "Ngapain kesini? Bukannya kalian tidak mau bertemu sama penipu seperti aku?" ucapnya dengan tegas. Matanya sudah memanas, berusaha menahan air mata yang ingin keluar lagi. Tangannya dikepalkan, membendung semua amarah yang meronta ingin keluar. Wanita parubaya dengan keriput di matanya itu kemudian mendekatkan diri, duduk di samping Amira. Tangannya tidak lupa untuk mengusap pelan punggung gadis itu. "Amira, ibu sama teman-teman kamu kesini ingin ikut berbela sungkawa atas meninggalnya ayah kamu. Kami semua juga minta maaf atas semuanya." "Tidak perlu," ucapnya seraya mendorong pelan wanita itu. "Kalian tidak usah sok baik," sambungnya. "Amira." Belum sempat guru itu berbicara, Amira sudah menyela dengan keras. Bersamaan dengan tatapan tajam penuh kebencian, badannya refleks berdiri, tangannya mengarah ke ambang pintu. "Pergi! Aku tidak butuh kalian semua, terutama kamu, cewek sial. Kamu yang bunuh ayahku. Aku bakalan bikin kamu tanggung akibatnya." Matanya menatapku, mengintimidasi. Tatapan ingin membunuh itu tersirat jelas bagai belati. Semuanya tersentak kaget, termasuk adiknya yang sedari tadi hanya menangis. Kemudian berdiri mendekati Amira. "Aku lihat, Kak. Aku lihat dia bunuh ayah. Dia penyebab suaminya," ucapnya dengan terisak, memegang tangan kakaknya yang juga ikut menangis. Semua menatap Amira dan aku. Sungguh aku tidak tahu apa-apa. "Amira, kamu keterlaluan. Ibu tahu kamu terpukul karena ini. Tapi jangan menuduh orang tanpa bukti. Ibu tahu Alana. Dia tidak mungkin seperti itu." Guru bernama Tina itu sudah muak dengan semua kelakuan Amira, membuatnya menentang dengan sangat. "Bukti? Mata saya buktinya. Adik saya buktinya. Apa itu belum cukup? Pantas keluarganya bilang dia pembawa sial. Pantas keluarganya membuang dia. Dasar monster." Air mata Amira telah lolos, kembali jatuh membasahi pipinya. Sementara semua orang mulai berbisik atas semua perkataan Amira. "Aku tidak membunuh ayah kamu. Lagian untuk apa aku bunuh ayah kamu? Memang aku pembawa sial, diasingkan. Tapi aku bukan monster yang tidak punya hati. Sejahat apapun kamu, aku tidak bakalan membunuh orang demi membalas dendam atas semua perbuatan kamu selama ini. Kemarin sepulang sekolah, aku ke minimarket untuk kerja part-time sampai malam. Terus pulang dan tidak keluar lagi sampai pagi. Kalau tidak percaya, bisa cek di CCTV kosku. Sekalian tanya pemilik dan penghuni kos." Sakit, kecewa, selalu dituduh melakukan hal yang buruk. Aku tahu ada begitu banyak orang di luar sana yang telah membenciku,
melihatku bagai sampah yang tidak pantas untuk hidup, menatapku dengan tatapan menjijikan. Tapi apakah itu saja tidak cukup? Sampai harus menuduhku atas kesalahan yang tidak kuperbuat. Apa berdiam diri saja tanpa melakukan apapun itu juga kesalahan? Apakah kesalahan orang lain juga harus aku yang tanggung? Aku sudah muak dengan semua ini. Hidup hanya untuk dicaci maki. Suaraku tertahan di tenggorokan, tenggelam dengan suara tangisanku sendiri. Kenapa Tuhan hanya bersikap tidak adil kepada aku? Apa semua ini belum cukup untuk membuktikan bahwa aku tidak mampu? Terlalu banyak duri yang sudah aku lewati, tapi itu pun tidak cukup untuk sampai ke nirwana yang aku dambakan. Aku menatap nanar jalanan ramai di depan sana. Bahkan sekarang aku pun seolah tidak tampak. Aku hanya manusia tanpa wujud yang tidak pernah dianggap. Lukai saja jika kau tidak suka. Bunuh saja jika kau benci. Suara itu lagi terdengar samar di ujung telinga, bersamaan dengan hembusan angin yang menusuk jauh ke dalam tubuh. Dejavu lagi untuk kesekian kalinya. Nafasku tercekat, jantungku berdegup cepat. Rasa familiar yang aku takuti telah datang. Dia kembali, membawa pengaruh yang tidak bisa aku kuasai. Aku melihat ke kiri dan kanan, menelusuri setiap sudut taman kota itu. Tidak ada orang lain di sini, tapi kehadirannya yang bagai angin terbaca jelas olehku. Dia mengawasiku dengan seringai penuh kelicikan yang tidak pernah ku tahu di mana dia berada. Aku tahu ujian ini berat untukmu. Mati saja jika kau tidak mampu. Ucapnya lagi kemudian. Kali ini lebih dekat dan semakin dekat sekali. Aku melangkahkan kakiku untuk mundur. Bulu kuduku merinding. Aroma anyir darah tercium sangat jelas, bersamaan dengan bau bangkai yang menusuk. Refleks aku menutup hidungku, masih dengan rasa was-was yang menderu. Rasa cemas dan takut itu beradu cepat bersamaan dengan suara lirih, bagai semilir angin yang terus-terusan terdengar. Teriakku sangat nyaring, bersamaan dengan tangan pucat, bagai mayat yang membusuk, mencengkram erat leherku. Kukunya menancap dalam, mengeluarkan darah segar yang terus mengalir. Detak jantungku sudah melemah. Lahar panas itu mengalir jelas di tubuhku. Rasa terbakar, tercekik seperti ini, sungguh sangat menyakitkan. Tangan kirinya yang bebas mencengkram wajahku, meremukkannya bagai roti. Jarinya yang kurus bagai ranting rapuh itu bergerak, kemudian berhenti tepat di depan bola mata kiriku, menampakkan kuku hitam panjang yang tidak terurus. Aku ingin membuatmu buta, tapi jika itu kulakukan, permainan ini tidak lagi menyenangkan. Ucapnya dengan pelan, berbisik di telingaku, kemudian melepasku dan pergi bersama gelapnya malam. Tubuhku terhempas, jatuh ke tanah dengan keras. Nafasku beradu cepat dengan waktu. Jantungku berdetak dengan 2 kali lebih cepat. Tubuhku lemah tidak bertenaga. Aku menatap cermin datar di depanku, memeriksa wajah dan juga leherku yang rasanya sudah hancur. Ada luka seperti bekas cakaran di leher dan wajah. Hanya cakaran, tanpa luka yang dalam dan mengkhawatirkan. Aku mengoleskan betadin, lalu menutup beberapa luka yang tampak besar. Melihat makhluk itu, hanya berwujud seperti asap hitam yang tebal,
dengan mata merah menyala, dan selalu hadir saat rasa dendam, benci dan amarah itu tertanam di sisi tergelap diriku, membuatku semakin yakin apa yang kuharapkan ini bukan ilusi atau imaji belaka, melainkan kenyataan. Terlebih dia bisa menyakitiku secara nyata. Tapi apa alasannya untuk membuatku seperti ini? Masih menimbulkan pertanyaan. Dimulai dari mimpi malam itu. Mimpi menakutkan yang terasa sangat nyata dan terus berulang. Kemudian semuanya tampak asing dengan kehadiran wanita cantik itu, lalu menghilang di telan gelap. Sampai percobaan bunuh diri yang rasanya sungguh tidak masuk akal. Aku seperti dihipnotis oleh makhluk tidak kasat mata, mempermainkan hidupku bagai sebuah teka-teki yang sulit untuk dipecahkan. Apa yang diinginkannya dariku? Apa yang membuatnya begitu terobsesi denganku, menyuruhku melakukan bunuh diri hingga pembunuh? Apa dia begitu haus akan darah dan nyawa seseorang? Tapi kenapa aku dijadikan seperti pion yang harus mengikuti perintah raja yang ditumbalkan atas apa yang telah diinginkan? Menjadi kambing hitam atas perbuatan yang tidak kulakukan. Aku ingat perkataannya waktu itu. Kau cukup hebat untuk seorang gadis biasa, bisa selamat dari kematian yang kuberikan, walaupun pada akhirnya kau akan tetap mati. Apa semua ini berkaitan dengan hal itu? Kalimatnya yang membuatku bingung. Apa percobaan bunuh diri itu memang perbuatannya? Jika dipikir-pikir, semua ini masuk akal sekarang. Tapi memikirkannya bisa membunuh seseorang membuatku merasa semakin terancam. Walaupun aku tahu kematian itu ada di tangan Tuhan, tapi ini sungguh membuatku semakin frustasi. Terlalu banyak pecahan misteri yang sepertinya harus aku pecahkan sendiri. Tapi aku tidak cukup berani untuk bermain api. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi denganku jika aku berani mencari informasi lebih. Dan lagi aku tidak tahu makhluk apa itu, apa maksud dan juga tujuannya. Lebih baik aku ambil langkah aman. Kuharap itu hanya ancaman belaka yang tidak akan benar-benar terjadi. Aku mendapatkan notifikasi pesan pagi ini dari nomor tanpa nama yang tidak ku tahu siapa pengirimnya. Dia menambahkan sebuah kalimat tak asing di akhir pesannya. Bersama senja di ufuk barat, di bawah bangunan tempat memori kita berulang. Aku mengerutkan keningku sekali lagi. Sungguh kalimat itu sangat tidak asing di telingaku. Otakku berputar. Pikiranku mengelilingi kalimat itu, berusaha keras mengingat siapa yang mengirim pesan tersebut dengan kalimat akhir yang terasa familiar. Pengirim pesan di ujung sana menyuruhku menemuinya dengan alasan ingin berbicara sesuatu yang dianggap sangat penting. Aku masih berkutat dengan ponselku di meja belajar. Dia tidak memberitahu kapan dan di mana aku harus menemuinya. Hanya ada kalimat tidak asing itu di akhir. Bibirku terus menggumamkan kalimat itu dengan jariku yang mengetuk secara bersamaan di atas meja. Sekarang aku teringat, itu kalimat ibuku. Saat ulang tahunku yang kelima, dia memintaku mengingat kalimat ini. Dengan wajahnya yang terbaca jelas, tengah khawatir tidak karuan. Ekspresinya mengatakan, ada yang tidak beres. Seperti sudah tahu bahwa itu diperlukan sewaktu-waktu. Seperti bermain kode rahasia
Dan saat itu aku hanya mengiyakan saja, tanpa tahu alasannya. Hatiku mengatakan bahwa ini adalah hal yang penting. Aku melihat jam. Waktu menunjukkan pukul 4:30 sore. Segera aku mengambil ponselku, lalu menaruhnya ke dalam saku, memakai sepatu putihku, lalu bergegas pergi keluar, menemui sang ibu yang telah membuangku. Aku berjalan di bawah deretan pohon kelapa yang mendominasi tempat ini. Dengan anginnya yang berhembus, rambutku sudah cukup untuk dikatakan berantakan karena ulah angin itu yang tanpa henti meniupnya. Matahari sudah mulai turun di ujung sana, menampakkan rona wajahnya yang kemerahan, bersamaan dengan retina mataku yang menangkap wanita parubaya berdiri di bawah mercusuar. Pandangannya tidak teralihkan sedikit pun dari senja yang selalu tampak indah. Aku menghampirinya, menatap punggungnya yang tegap, rambutnya yang hitam, dan aroma mawar lembut itu tercium jelas olehku. Ibu, sapaku dengan ragu. Apa benar dia ibuku, pengirim pesan tanpa nama itu? Dia membalikkan badannya dengan wajahnya yang tanpa senyuman, masih dengan dendam dan juga amarah yang terlihat sangat jelas. Dengan rasa tidak peduli, dia menggerakkan sedikit kepalanya ke kanan, mengarahkanku untuk mendekat. "Saya pikir kamu sudah lupa dengan kalimat itu," ucapnya tanpa ada niatan untuk melihatku. Barang sejenak, aku hanya tersenyum tipis menanggapinya. "Kamu pasti sudah tahu kan, maksud saya mengajak kamu ketemu di sini?" tanyanya kemudian. "Maksud ibu? Lana tidak ngerti, Bu." Dia mengusap keningnya, seraya menutup matanya dengan bibirnya yang berhembus nafas kasar. "Saya dengar kamu telah membunuh orang. Apakah itu benar?" Belum sempat aku menjawab, perkataanku dipotong cepat oleh ibu. "Tidak usah bikin masalah, bisa kan? Sudah cukup kamu bunuh ayah kamu sendiri. Jangan nambah perkara yang sama. Kamu sudah malu-maluin keluarga. Tidak usah menambah kita menjadi tidak punya muka. Mengerti kamu? Kalau saja kamu bukan anak mendiang suamiku, sudah lama saya putusin hubungan keluarga dengan kamu." Ucapnya dengan tegas. Wajahnya sangat yakin bahwa aku benar-benar bersalah dan dalang dari semua ini. Ibu, sumpah Bu, Lana tidak pernah bunuh orang. Bahkan niat jelek seperti itu saja Lana tidak punya. Kenapa sih semua nyalain Lana? Hal yang tidak Lana perbuat saja, itu malah salah Lana. Apa belum cukup Lana dicaci maki, diasingkan, dan juga dibuang? Apa harus sekarang Lana dikambing hitamkan? Air mataku kembali membasahi pipiku. "Kamu tidak usah merasa yang paling di pojokan. Tidak usah membuang air mata buaya kamu. Sekalinya anak sial ya tetap sial. Semua ini gara-gara kamu. Mulai sekarang, saya dan kamu tidak pernah ada hubungan apapun. Camkan itu. Jangan pernah temui saya lagi." Ucapnya dengan kasar, kemudian berlalu pergi tanpa rasa bersalah sedikit pun. Air mataku tumpah setumpah-tumpahnya. Ingin rasanya aku mengakhiri semua drama kehidupan ini, menguburnya jauh dalam ingatan. Kini hanya malam yang menemui luka. Aku tahu aku bukan anak kandungnya. Ibuku meninggal saat melahirkanku. Tapi rasa kasih sayangnya selama ini, apakah sudah pudar? Atau mungkin itu hanya kepura-puraan? Mungkin benar aku anak sial
yang tidak pantas untuk dilahirkan. Aku masih terpaku dengan kesedihan, menatap kosong hamparan laut di depan sana, menikmati hembusan angin malam. Bahkan malam ini, bintang pun tidak menyapa. Langit sedang murung tampaknya. Aku merebahkan tubuhku di kasur, menatap langit-langit kamar. Sekarang sudah pukul 11 malam, tapi mataku belum mengantuk sama sekali. Rasanya akhir-akhir ini sangat susah untuk tidur. Besok sore aku harus mengecek CCTV di sekitar rumah Amira, terutama kesaksian orang-orang yang ada pada saat kejadian itu. Aku sungguh penasaran, apa benar yang mereka lihat itu adalah aku? Bisa saja orang lain yang mirip denganku. Bagaimana bisa aku membelah diri, kemudian berada di dua tempat? Sungguh tidak masuk akal. Aku sudah meminta salinan CCTV di kosku dan minimarket tempatku bekerja. Tinggal sedikit lagi, aku bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Kini mataku sudah mulai terpejam, dibelai lembut oleh semilir angin, membuat aku mengantuk. Tapi suara keras dari balik pintu kamar membuatku terperanjat. Alana, keluar kamu! Alana! Aku telonjak kaget mendengar suara keras gedoran pintu kamarku. Aku refleks berlari ke arah pintu, kemudian membukanya. Om Adam, kamu membunuh kakak saya kan? Kamu kan? Ngaku kamu? Ucapnya tiba-tiba. Aku bisa melihat kemarahan dan juga emosinya yang sedang melonjak. Sungguh ini apalagi? Para penghuni kos merasa terganggu, membuka pintu kamar masing-masing, menonton kejadian itu bersama ibu kos. Sumpah, Alana tidak bunuh ibu. Tidak mungkin Lana bunuh ibu Lana sendiri. Aku masih menguasai air mukaku, berusaha untuk tetap tenang. Tidak usah ngeles kamu. Saya punya buktinya. Ini gelang punya kamu kan? Gelang ini ditemukan di tempat kejadian. Ini rekaman CCTV dan kesaksian para saksi. Semua hanya ada di tangan saya. Sekarang kamu ikut saya ke kantor polisi. Ucapnya tegas dan cepat. Dia menggenggam tanganku dengan erat, menyeretku keluar, mengikuti langkahnya, membawaku ke kantor polisi. Aku berusaha menahannya, tapi kekuatannya tak mampu untuk kulawan. Om, dengar dulu penjelasan Lana, Om. Tanya sama ibu kos dan anak kos di sini. Lana tidak ada keluar dari kamar sama sekali. Ibu kos yang sedari tadi hanya diam, sekarang turun tangan. Dia mencekal tangan Om Adam, muak dengan pelakuannya yang semena-mena. Maaf Pak, saya tidak ada niatan untuk ikut campur dalam masalah keluarga Anda. Tapi hal yang Bapak lakukan ini tidak benar. Saya dan anak kos bisa jamin bahwa Lana tidak ada keluar dari kos dari tadi. Bapak bisa cek CCTV di sini dan minta kesaksian yang lainnya. Sehabis pulang sekolah, Lana tidak ada keluar dari kamar. Keluar paling untuk mandi dan makan. Ucap Ibu Hani, pemilik kos itu. Aku mengangguk, pertanda setuju. Ekspresi Om Adam tampak tidak terima dengan pernyataan dari Bu Hani barusan. Kita buktikan semuanya di kantor polisi. Om Adam melepaskan tanganku, mendahului berjalan di depan kami. Bu Ani mengelus senyum tipis, kemudian menuntunku untuk ikut berjalan. Tidak apa-apa Lana, kamu jangan takut, kamu tidak salah. Ucapnya dengan lembut, seraya menepuk punggungku. Dan sekarang aku menjadi
tersangka pembunuhan ibuku sendiri. 4 jam yang lalu, wanita dengan rambut kuncir kudanya itu melangkah dengan pasti melewati trotoar jalanan yang sepi. Matanya membengkak dan juga terasa perih. Matanya memerah. Tangannya tidak tinggal diam untuk mengusap pipinya yang basah. Hal yang dilakukannya bukan inginnya, melainkan keluarganya. Ancaman akan membunuh putri kesayangannya itu membuat pertahanannya runtuh, membabat habis keberaniannya untuk melawan. Setiap hari pikirannya dihantui rasa bersalah, khawatir dan rasa rindu. Tangisannya semakin menjadi, mengingat perbuatannya beberapa jam yang lalu, membuang putri yang dibesarkannya dengan kasih sayang, melawan rasa egonya untuk bersama. Yang dia pikirkan hanya keselamatan putrinya. Wanita itu menatap nanar bangunan kokoh di hadapannya yang membawa aura kelam penuh kekejian. Ini bukan rumah, tapi layak untuk dikatakan penjara, yang bahkan tikus pun tidak sanggup untuk tinggal. Wanita bernama Asih itu masuk dengan wajah lesu, melangkahkan kakinya menaiki tangga, namun dicegat oleh lelaki berambut putih yang bahkan tidak sanggup lagi untuk berjalan. Dia duduk di kursi roda, menatap lekat Asih dengan wajah keriputnya. "Sudah lakukan apa yang kuperintahkan?" Dia hanya mengangguk, pertanda mengiyakan. "Apa yang kau tangisi? Seharusnya kau tahu itu. Seharusnya kau tahu itu tidak perlu. Aku saja mengorbankan anakku sendiri. Sudahlah, pergi dari hadapanku. Jangan lupa, besok kau harus membawakan barang pesananku." Ucapnya tegas sembari pergi menjauh. Wanita itu terduduk lemas. Dia hanya menjadi budak keluarga Sanjana. Hidup lelaki tua itu hanya penuh dengan nafsu akan uang. Apapun dia lakukan, bahkan keluarga pun dia korbankan. "Apa maumu?" Ia memberanikan diri, meski takut itu menyelimuti. Sekali saja ia ingin lepas dari jeratan rantai yang membelenggu. "Apa mauku? Mauku adalah kau harus mati," ucapnya dengan nyaring. Intonasinya meninggi, bahkan mampu untuk membuat telinga seseorang menjadi tuli. "Bunuh aku jika itu kemauan Tuanmu, tapi jangan sentuh anakku." Ia tetap konsisten dengan pilihannya. Keselamatan putrinya menjadi prioritas utama. "Setan! Kalan! Maafkan ibu." Bah! Suara pelatuk itu menggema dengan darah yang mengalir bagai air. Di bangunan sepi tanpa saksi, sebuah tragedi yang berjalan dengan singkat, tanpa tahu ini semua adalah konspirasi. Wanita itu merasakan sakit, nafasnya terasa tercekat, penglihatannya semakin buram. Tubuhnya tidak lagi mampu untuk bertahan. Kami duduk di sebuah ruangan putih dengan banyak komputer, tumpukan kertas yang berdebu, dan orang-orang yang sibuk saling tuduh dan juga menyangkal. Melihat beberapa orang dengan tangan yang diborgol berbaris rapi di pojok ruang, aku memperhatikan pria parubaya di depanku ini yang fokus dengan komputer miliknya. Seraya terus bertanya tentang masalah apa yang terjadi. Kemudian dia beralih menatapku. "Jadi, apa benar kamu melakukan pembunuhan tersebut?" "Sumpah, Pak, saya tidak ngelakuin itu. Tidak mungkin saya bunuh ibu saya sendiri." "Masih bohong saja kamu. Sudah ada bukti, kamu masih mau menyangkal," ucap Om Adam di sebelahku.
seakan muak dengan pernyataanku. Yang itu saja. Lana tidak bohong, Om. Dadaku naik turun. Muak rasanya terus dituduh pembunuh. Apa sebenci itu kalian sampai berbuat ini kepada aku? Sudah. Tolong Pak Adam untuk tenang terlebih dahulu. Boleh saya cek CCTV-nya? Ucap lelaki itu menengahi, lalu mengulurkan tangannya, meminta salinan CCTV yang sedari tadi Om Adam sebut sebagai bukti. Ini Pak, dan ini bukti video pernyataan saksi. Dia Sandi, anak buah ayah saya, yang ada di tempat kerjaan tersebut. Ucapnya sembari memberi salinan CCTV dan ponsel pipi miliknya. Pria berseragam coklat itu sigap menanggapi dan langsung melihat bukti yang diberikan. Lalu beralih ke komputer di samping kanannya, mengecek CCTV di tempat kejadian perkara. Mana Pak? Mana pembunuh yang Anda maksud? Ini hanya file kosong. Ucapnya kebingungan, seraya mengotak-ngatik file tersebut. Tapi tetap saja, file tersebut masih kosong. Tidak mungkin. Sebelum kesini saya sudah mengeceknya, Pak. Bahwa filenya ada. Ucapnya tidak terima. Wajahnya pucat pasi. Bibirnya bergetar. Tangannya mengambil ponselnya dengan cepat yang berada di atas meja. Halo ayah. Ayah, kasih. Belum selesai dia berbicara, terdengar jelas suara teriakan amarah dari ujung telepon. Kemudian bunyi sambungan terputus terdengar setelahnya. Kami semua menatapnya dengan bingung, tidak mengerti apa yang tengah terjadi. Dia berusaha menguasai air mukanya, kemudian berbalik dengan kalimat yang sangat membingungkan. Maaf Pak, saya tarik tuntutan saya. Lalu dia pergi tanpa penjelasan dari satu kalimat yang terlontar. Punggungnya menurun, tampak lesu sekali. Aku masih sibuk mencerna kejadian demi kejadian malam ini. Semuanya terjadi begitu cepat, tanpa ingin menunggu untuk paham. Aku masih terlena dengan pikiranku sendiri. Tanpa sadar Ibu Ani yang berpamitan untuk pulang terlebih dahulu karena ada urusan mendesak. Bodoh! Tuan Besar Sanjana telah marah. Suara pecahan kaca di hadapannya terdengar sangat nyaring, semakin memecahkan suasana. Wajahnya memerah, giginya mengatup rapat. Maaf ayah, tapi gadis itu membunuh ibunya sendiri. Ucapnya tidak mau kalah, berdiri tegap tidak tergoyahkan. Kamu bodoh Adam. Sudah berapa tahun kamu tinggal sama ayah, tapi masih belum mengerti. Dia memegang kepalanya sesaat, lalu melanjutkan kembali ucapannya yang belum tuntas. Kalau sempat tadi polisi menyelidiki tuntutan konyol kamu itu, maka kita semua akan masuk penjara. Bisnis kita akan hancur, Adam. Kamu mengerti gak sih? Mata lelaki tua itu membelalak, seperti akan keluar, pergi dari tempatnya. Jika saja dulu Dani tidak membangkang, maka dia tidak akan kehilangan pewarisnya yang sangat kompeten. Bukan Adam yang lemah dan selalu membahas hal yang tidak penting. Adam tidak cukup bagus baginya untuk bisa mengurus semua bisnis miliknya. Ayah sekarang masih bisa mikirin bisnis kotor ayah itu. Nyawa Kak Asi melayang ayah, di tangan putrinya sendiri. Ucapnya tidak mau kalah. Dia bahkan berani menatap mata ayahnya tanpa rasa takut. Dia pantas untuk mati. Maka tidak ada lagi yang perlu kamu khawatirkan sekarang. Dan hapus rasa cintamu pada kakak iparmu sendiri. Sinar matahari
membias di ruangan itu, menembus tirai putih yang menutupi jendela kaca. Tuan Sanjana meniupkan asap putih dari serutunya ke udara, duduk di kursi kebesarannya, bagai sang raja. Dia mengangkat tangan kanannya, kemudian menggerakkan jari telunjuknya dan tengahnya secara bersamaan, memanggil si Sandi, tangan kanannya untuk mendekat ke arahnya. Kamu sudah urus pemakaman Asih. Tutupi masalah ini segera. Jangan sampai media atau para polisi bodoh itu tahu. Jika ada saksi, segera tuntaskan. Ucapnya tanpa menoleh sedikit pun ke arah anak buahnya. Kemudian pria dengan setelan formalnya itu mengangguk lalu pergi. Tuan Besar Sanjana menyeruput kopi hitamnya. Sinar matahari menampakkan uap panas yang mengapul. Bersamaan dengan lelaki yang memiliki tinggi semampai itu masuk membawa amarah yang menggebu. Jadi, ayah yang bunuh Kasih? Tanyanya dengan tatapan yang intens. Bukan ayah, tapi dia, ucap Tuan Sanjana, seraya melirik arah pintu dengan ukiran yang berada di ujung ruang, lalu meletakkan cangkir kopinya di meja. Ayah? Jadi ayah yang memerintah dia? Intonasinya semakin meninggi. Kemarahannya sudah memuncak. Tangannya mengepal menahan amarah yang ingin melonjak keluar. Sudahlah Adam, ayah masih banyak urusan. Sebaiknya kamu pergi sebelum kamu menyesali perbuatan kamu sendiri. Pria dengan keriput di wajahnya itu menunjuk pada Adam, lelaki yang berdiri tepat di hadapannya, tanpa rasa takut. Mau sampai kapan ayah bersekutu dengan setan? Rela membunuh keluarga sendiri demi uang. Sampai Bang Danu juga ayah kan yang bunuh. Adam tahu ayah. Adam tahu semua perbuatan keji ayah. Telinga Tuan Sanjana kemudian mengeluarkan asap. Wajahnya merah padam. Sudah cukup sepertinya amarah yang ditahan sejak tadi. Adam sudah sangat keterlaluan. Bah! Suara gebrakan meja memecah, memenuhi ruangan, membawa rasa mengintimidasi yang teramat dalam. Kamu sudah kelewatan batas, Adam. Ayah melakukan ini semua demi siapa? Demi kalian, biar bisa hidup enak, tidak susah seperti dulu. Apa kalian pernah makan nasi basi? Sakit nahan lapar sampai rasanya mau mati. Ayah lakukan ini semua demi kalian, ujar lelaki tua itu. Kamu berani melawan ayah, membangkang seperti Danu. Kamu tahu konsekuensi apa yang bakal kamu dapat. Camkan itu, Adam, ucapnya dengan tegas. Tidak ada yang berani melawan setiap kata yang diucapkan Tuan Besar Sanjana. Maka jika dia berkata kamu mati, maka kamu akan mati. Demi kami? Hah? Adam menarik sudut bibir kanannya, merasa semua yang dikatakan ayahnya adalah sebuah kebohongan. Bukankah sudah jelas? Kami, ayah bilang demi kami. Semua ini, semua yang ayah lakukan hanya demi ayah sendiri. Untuk kebahagiaan ayah sendiri, bukan kami. Ucapnya lalu pergi meninggalkan ruangan yang diselimuti dengan atmosfer kemarahan. Sepertinya hari ini, Tuan Sanjana tidak bisa diganggu. Kemarahan terlihat jelas di wajahnya, dan aura mematikan itu mengikutinya bagai bayangan yang bertuan. Tuan Sanjana memasuki ruangan dengan pintu ukiran yang berada di pojok ruang kerjanya, seraya membawa cangkir kopi pahit. Ruangan itu memiliki cahaya temaram, terasa dingin dan lembab. Bahkan lumut pun sanggup untuk tinggal di sudut-sudut ruangan. Dia meletakkan kopi tersebut di meja. Ini makananmu, kembang 7 rupa, kepala kambing jantan,
dan juga kopi pahit, ucapnya dengan segan. Dia fokus pada satu titik. Kain putih yang menjuntai lurus di belakang meja itu, seolah sebuah pembatas antara dia dan seseorang yang berada di baliknya. Ada sebuah tangan menjulur keluar, mengambil kepala kambing yang dijadikannya sebuah persembahan dengan aroma dupa yang menyeruak masuk ke indera penciumannya. Terima kasih lagi untuk tempo hari. Berikan aku uang yang lebih banyak, maka akan aku berikan 1 ekor kerbau. Tidak Tuan, 2 ekor kerbau atau tidak sama sekali. Suaranya menggema di ruangan itu. Baik, akan kuberikan 2 ekor kerbau, ucapnya menyetujui. Dia mengusap dahunya perlahan, seraya berkata, apa kau ada saran siapa yang akan menjadi penerusku? Adam tidak cukup kompeten untuk itu. Bisa-bisa semua bisnis penyelundupan narkobaku hancur berantakan. Gadis itu Tuan, dia punya darah dan aura seseorang pewaris. Masa percobaan yang kulakukan padanya hampir selesai. Sebelum itu, singkirkan anak bungsumu. Dia adalah lubang besar yang membawa bencana, dan jadikan dia sebagai persembahan untukku. Ucap makhluk di balik kain putih itu, diikuti sebuah kekehan dari akhir kalimatnya. Akan kulakukan segera. Dia menarik kedua sudut bibirnya, menampakkan deretan gigi putihnya. Sebuah kemenangan besar keluarga Sanjana ada di depan matanya. Apapun akan dia lakukan demi kekuasaan dan harta. Aku terduduk lemas di kamarku, di ujung ranjang putih, dengan cahaya lampu yang menyelimuti ruangan. Shock, terlalu terkejut dengan semua kejadian yang aku alami. Belum selesai masalah yang satu, muncul masalah lain yang semakin memperburuk keadaan. Air mata yang sedari tadi kutahan lolos di permukaan, membasahi pipiku. Terlalu sakit sampai air mata ini enggan untuk keluar dan jatuh. Mendengar berita buruk yang dibawa oleh Om Adam tadi membuatku semakin dalam jatuh terpuruk di jurang gelap tanpa celah. Hatiku tersayat dan terluka semakin buruk, hancur bagai kaca pecah yang dihempas. Tidakkah cukup Tuhan mengambil semuanya dariku? Kebahagiaan, keluarga, dan mungkin Tuhan akan mengambil teman-temanku. Apa aku memang pembawa sial? Semua orang yang berada di dekatku akan hancur atau mungkin mati karena diriku. Aku terisak di malam yang dingin dengan angin yang membawa sepi. Aku mengusap pipiku yang basah, mataku yang sebab tidak lagi bisa kusembunyikan. Aku meringkuk memeluk diriku sendiri. Sudah cukup aku lelah dengan semua ini. Rasanya aku ingin mati, mengakhiri semuanya. Sinar kekuningan membias di ruangan kecil itu, membuat tirai putih yang menghalangi cahaya untuk masuk tampak kemerahan. Aku terperanjat dari duduknya saat mendengar suara lirih tidak bertuan dari balik lemari kayu di ujung ruangan. Alana, suara itu terdengar lagi, kini semakin lirih, nyaris tidak terdengar. Suaranya menyayat hati, bagai mengantar rasa sakit dan kepedihan. Alana, suara itu lagi. Kali ini terdengar dari balik pintu kamar mandi yang berhadapan langsung dengan pintu kamar. Aku bergetar menatap pintu kayu dengan ventilasi kecil di atasnya. Nafasku tercekat saat kakiku menyentuh ujung ranjang. Pikiranku sudah kemana-mana.
Rasa takut itu menjalar ke seluruh tubuhku, menyatu dengan darah. Seperti tahu niatku yang ingin pergi, suara pintu terkunci terdengar jelas di telingaku. Aku ingat jelas kunci kamarku itu. Kusimpan di laci meja, bukan tercantol di lubang kunci. Aku berlari cepat ke arah pintu itu, memutar kunci itu, agar dia bisa lolos dari perasaan menakutkan ini. Tapi sekuat apapun aku mencoba dan membuka pintu itu, yang kudapatkan hanya rasa lelah. Pintu itu sekeras batu, seolah ada seseorang yang menahan agar pintu itu tidak bisa terbuka. Aku berteriak, berharap ada orang yang membantuku untuk keluar. Tolong, tolong, siapapun tolong aku. Bu Ani, Risa, Tari. Sudah berulang kali aku berteriak, tapi tidak ada satupun orang yang membuka pintunya. Seolah suaraku diredam oleh amarah makhluk di balik kamar mandi itu. Dadaku naik turun, berusaha mengatur nafas dari rasa takutku. Tirai jendela itu menutup dengan kencang, seolah dihempas oleh tangan tanpa wujud. Alana! Suara itu lagi, kini lebih lantang dan jelas terdengar di telingaku. Perlahan namun pasti, sebuah tangan terjulur keluar dari balik tembok di samping pintu kamar mandi. Tangannya pucat pasi, dengan kuku panjang tidak terurus yang menghitam. Rambut gimbal panjang berwarna hitam keluar perlahan, lalu diikuti kaki kecil penuh luka, terkoyak dan membusuk. Bau anyir dan bangkai tercium sangat jelas. Rasanya ingin muntah. Isi perutku bergejolak, memaksanya untuk muntah. Tak lagi mampu untuk menahannya, aku memuntahkan isi perutku. Cairan hitam pekat membasahi lantai dengan beberapa belatung yang meliuk-liukkan badannya. Nafasku tercekat di tenggorokan. Wanita di hadapanku ini sungguh sangat menyeramkan. Aku tidak bisa menggerakkan badanku sedikitpun. Seolah kakiku dipaku, tubuhku diikat oleh rantai tidak terlihat. Ujung mataku telah basah. Susah payah aku menahan takut yang ingin menyeruak keluar. Bibirku menjadi keluh, tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Mataku hanya fokus pada makhluk di depan sana. Awalnya makhluk itu transparan, kemudian semakin lama bentuknya semakin jelas. Wanita parubaya dengan wajah rusak dan gigi hitam bertaring. Badannya tinggi besar, bahkan kepalanya menyentuh plafon kamar. Dia memakai daun putih kusam yang telah sobek dengan banyak noda darah. Kain di bagian badannya bolong, menampakkan dengan jelas bagian dadanya yang menjuntai hingga menyentuh paha miliknya. Bau anyir itu semakin menusuk hidung. Ada bolongan di kepalanya, seperti bekas tembakan. Wanita itu semakin mendekat, berjalan perlahan membawa rasa intimidasi. Dan bodohnya aku tidak bisa mengendalikan tubuhku sendiri. Bahkan untuk mengeluarkan suara, sangat susah sekali. Aku merasakan nyeri bibirku, sakit dan semakin sakit. Aku berusaha menggerakkan tanganku, dan berhasil menyentuh bibirku, yang seperti dijahit. Dengan tangan bergetar, aku menyentuh bibirku sendiri. Dan benar saja, ada tali tipis yang menjahit bibirku, seperti tali untuk memancing. Darah membanjiri kedua tanganku, bahkan menetes ke lantai. Air mataku sudah tumpah, menerima rasa sakit ini. Tidak bisakah bunuh saja aku?
daripada menyiksaku. Pori-poriku kembali mengeluarkan keringat dingin. Tenagaku terkuras habis. Tubuhku menjadi lemah. Aku menatap pasrah wanita itu. Terima saja apa yang akan dia perbuat pada aku. Tangannya terjulur ke arahku, mengusap pipiku yang basah, dengan tubuhnya yang sedikit membungkuk. "Alana, ini ibu," ucapnya dengan lirih. Bulir bening menetes jatuh dari mata hitamnya. Seolah seperti sihir ajaib, wanita itu perlahan berubah. Tubuhnya mengecil seperti orang normal. Luka, taring, dan bagian tubuhnya tidak normal. Semuanya berubah, menampakkan wujud ibuku yang berpakaian serba putih. Wajahnya halus dan cantik. Aku terkejut seolah tersihir. Tapi rasa itu terkalahkan oleh rasa bahagia yang tidak dapat tergantikan. Air mataku lolos keluar. Pundakku bergetar. Rasanya teramat senang. Bisakah waktu dihentikan sekarang, agar aku bisa berlama-lama ditemani oleh ibuku? Dengan rasa kebahagiaan ini, ibuku memelukku dengan erat, dengan tangan hangatnya. Air matanya juga enggan berhenti untuk jatuh. "Maafkan ibu, maaf," ucapnya bergetar. Aku menggeleng. "Tidak, Bu, ibu tidak salah," ucapku membalas. Aku telah salah menilai ibuku. Masih ada rasa sayang yang melekat di hatinya untukku. Dia melepaskan pelukannya. Kini tatapannya serius, seraya memegang erat pundakku. "Alana, waktu kamu tidak banyak. Ingat kata-kata ibu. Teguhkan hati kamu. Berdoa kepada Allah. Minta bantuan sama Allah. Jangan biarkan sesuatu yang jahat itu masuk menguasai kamu. Kendalikan hati dan pikiran kamu, nak. Cuma kamu yang bisa bantu diri kamu sendiri sekarang. Ingat, jauhkan pikiran kamu dari hal kotor. Ingat Allah. Nak, ibu selalu ingatkan kamu untuk sholat 5 waktu. Minta bantuan sama Allah." Aku mengerutkan kening. Kenapa tiba-tiba ibu berbicara seperti itu? Aku hendak bertanya lebih jauh, tapi perkataanku lebih dulu dipotong oleh ibu. "Jika nanti kakekmu datang, teguhkan hati kamu. Jangan mau terhasut oleh kata-kata manisnya. Waktu ibu tidak banyak untuk menjelaskan lebih lanjut. Maafkan ibu. Ibu datang dengan wujud menyeramkan. Ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini, nak," ucapnya lagi dengan matanya yang mengedar ke seluruh ruangan. Dia mengembuskan nafas pelan, lalu beralih menatapku. "Maksud ibu apa, Bu? Aku tidak mengerti." "Yang penting ingat kata-kata ibu, Alana. Ingat Allah. Teguhkan iman kamu. Ibu sayang sama kamu, nak." Dia mengecup keningku. Kemudian dia bangkit. Aku tersadar dari lamunan singkatku. Kemudian beranjak mencegat tangan yang tidak lagi hangat. Dia menoleh dengan tatapan dingin membunuh. Aku melepas genggaman tanganku. Kemudian dia pergi menghilang dalam gelap di sudut ruangan. Lagi-lagi lututku melemah. Aku memegang jantungku yang berdetak 2 kali lebih cepat. Terlalu terkejut dengan kejadian singkat tadi. Rasanya sangat aneh. Wanita menyeramkan yang kulihat tadi
tiba-tiba saja berubah menjadi ibuku sendiri. Kemudian dia melontarkan kata-kata yang bahkan masih kucerna hingga sekarang. Teguhkan hati dan iman. Ingat Allah. Perkataan itu terngiang di kepalaku. Aku baru sadar. Aku terlalu larut dalam kepedihan dunia. Terlalu jatuh ke dalam jurang. Tidak mengingat yang di atas. Selalu mengawasi dan melindungiku. Aku beranjak dari dudukku, melihat jam yang tertera di ponsel. Ternyata sudah pukul 12:30. Waktu berjalan begitu cepat. Tunggu, bukankah tadi bibirku terjahit? Lantas aku berlari ke lemari besar yang berada di pojok ruang, menatap pantulan diriku di cermin. Aku baik-baik saja, tanpa ada luka sedikit pun. Aku mengalihkan pandanganku pada lantai, bersih tanpa noda hitam atau bercak apapun. Sungguh apakah ini ilusi otak atau benar kenyataan? Terlalu sulit untuk aku pikirkan dengan logika. Tapi ibu terlalu nyata untuk dikatakan sebuah ilusi. Sudahlah, sebaiknya aku sholat sekarang. Aku harus membersihkan pikiran dan hatiku. Aku kemudian pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu, kemudian menunaikan sholat yang telah lama aku tinggalkan. Aku menatap rona langit yang memerah di balik jendela kaca dingin, merasakan angin yang masuk menyelinap dari berbagai celah ruangan. Pikiranku sedari tadi terasa tidak enak, merasa khawatir, tapi tidak mengerti apa yang aku khawatirkan. Perasaan mengganjal yang sedari tadi mengusikku. Semua hal yang menimpaku tentang makhluk itu yang kembali muncul, kemudian memberikan gambaran aneh, seperti cuplikan adegan film, sampai takdir yang dibicarakannya. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh kakeknya Alana? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.